Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pemain senior ikut turun tangan bela Timnas U23. Pelatih Qatar sebut timnya layak menang, padahal main buruk. Laga komedi Timnas versus Qatar buat gedek STY. Kerja buruk wasit, PSSI layangkan surat protes ke AFC. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U23 membuat sejarah dengan lolos untuk kali pertama ke ajang Piala Asia U23 pada edisi 2024 ini. Namun di partai pembuka grup A, tim asuhan Sintayong dibuat frustasi oleh tuan rumah Qatar U23. Sintayong memainkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk sejak menit pertama. Namun Garuda Muda lebih banyak mendapat tekanan di babak pertama. Puncaknya, wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar setelah menganggap Rizky Ridho melakukan pelanggaran di kotak penalti. Di babak kedua, Nasrullah Kabirov benar-benar menjadi momok bagi pemain Timnas Indonesia U23. Laga baru semenit berjalan di babak kedua, tepatnya di menit ke-46. Kabirov mengusir Ivar Jenner karena dianggap melanggar Saif Hasan. Bermain dengan 10 orang membuat Timnas Indonesia U23 pincang. Mereka memperlambat tempo permainan sambil lebih banyak pemainnya melakukan diving. Celakanya, wasit Nasrullah Kabirov sangat mudah meniup peluit manakala pemain Qatar U23 terjatuh. Situasi tersebut benar-benar membuat skuad Garuda Muda frustasi di sisa pertandingan. Masuknya Ramadan Sananta, Fajar Faturrahman, Ihsan Zikrak, dan Nathan Chow di sisa laga pun tidak membuat Timnas Indonesia U23 mampu mengejar ketertinggalan. Hingga laga berakhir, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan tuan rumah Qatar U23 dengan skor 2-0. Akun Instagram resmi Piala Asia U23 2024 tak luput dari bulan-bulanan netizen Indonesia. Mereka ramai-ramai menyampaikan kekecewaan di kolom komentar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 kalah dari tuan rumah Qatar U23 di laga pembuka grup A. Skuad Garuda Muda harus takluk dengan skor 0-2 pada pertemuan tersebut. Bukan hasil akhir yang menjadi sorotan netizen, melainkan banyaknya kejanggalan yang terjadi sepanjang pertandingan. Salah satunya adalah keputusan wasit yang cenderung berat sebelah. Alhasil, netizen Indonesia pun ramai-ramai menggeruduk akun resmi Piala Asia U23 2024. Kolom komentar menjadi tempat silaturahmi para netizen tanah air. Terlepas daripada itu, hasil kurang maksimal di laga pembuka ini wajib menjadi evaluasi pasukan Sintayong. Timnas Indonesia U23 harus kembali fokus menatap laga kedua grup A menghadapi Australia U23 yang berlangsung pada 18 April mendatang. Back Timnas Indonesia senior Sain Patinama ikut bereaksi usai Timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar U23 dalam matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 Senin kemarin. Ia menilai bahwa pertandingan tersebut banyak dipengaruhi oleh keputusan kontroversial wasit. Indonesia against referee, tulis Sain Patinama via Instagram Stories-nya. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 untuk sementara terbenam di dasar klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dengan 0 poin. Pada matchday kedua, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sudah ditunggu Australia U23 pada 18 April nanti. Dua kartu merah yang diterima Indonesia termasuk yang didapatkan Ramadan Sananta di akhir laga menjadi kerugian bagi tim asuhan Sintayong, di mana kedua pemain tidak bisa tampil di laga selanjutnya. Pelatih Timnas Qatar U23 Ilido Vali menilai timnya layak menang atas Timnas Indonesia U23. Kemenangan atas skuad Garuda Muda membuat Qatar memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Al-Anabi unggul 2 poin dari Yordania dan juga Australia. Sementara selepas pertandingan, Ilido Vali mengatakan Qatar pantas mendapatkan kemenangan karena para pemainnya sudah berjuang. Meski mendapatkan hasil positif atas Timnas Indonesia U23, tetapi ia menganggap Qatar tampil kurang meyakinkan pada babak kedua.
Pelatih asal Portugal itu akan fokus untuk menatap laga selanjutnya. Lido Vale menganggap Yordania bukanlah lawan yang mudah. Sementara dalam kemenangan atas timnas Indonesia U23, Qatar dianggap mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit. Sebab Garuda Muda beberapa kali dirugikan dengan keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Usai laga timnas Indonesia U23 kontra Qatar semalam, kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov menjadi sorotan. Bahkan pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong terang-terangan menyebut Nasrullah Kabirov jelas-jelas menguntungkan Qatar. Pelatih asal Korea Selatan itu pun berani menyebut bahwa laga semalam tidak seperti sebuah pertandingan sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan komedi. Semua pemain telah bersiap dengan baik, tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan. Jika Anda melihatnya, ini bukanlah pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan komedi, ungkap Sintayong. Menurutnya, keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi ini keterlaluan, tambah Sintayong. Dua kartu merah yang didapat oleh Ivar Jenner dan Ramadan Sananta sama-sama bisa diperdebatkan. Pertama, karena Ivar Jenner sama sekali tak melakukan kontak. Kemudian dalam pelanggaran tersebut, wasit sama sekali tak menggunakan VAR untuk melakukan tinjauan ulang. Sintayong juga mengatakan bila hal ini terjadi di Indonesia, maka wasit bisa dipastikan bakal jadi bahan lelucon oleh netizen. Melihat sejumlah kejanggalan yang merugikan timnas Indonesia U23 dalam laga kontra Qatar di Piala Asia U23 kemarin, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia mengambil langkah untuk melayangkan surat protes ke AFC. Diketahui Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun kemarin menyaksikan langsung pertandingan perdana timnas Indonesia U23. Ini bukan akhir, kita main tadi sesuai dengan hati kita. PSSI akan layangkan surat protes. Kartu merah Ivar, mestinya enggak kartu merah, kita protes, ujar Erick Thohir. Saat itu juga Erick langsung menemui para pemain skuad Garuda Muda untuk menyampaikan bahwa hasil dari pertandingan melawan tuan rumah Qatar jangan merusak fokus para pemain pada dua laga sisa grup A. Meski masih memiliki dua partai sisa, ketiadaan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta tentu berdampak kepada perjuangan timnas Indonesia U23 ke depannya. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan bersiap untuk menghadapi Australia pada Kamis 18 April, kemudian disusul pertandingan kontra Yordania pada Minggu 21 April mendatang. Pelatih Sintayong berharap timnas Indonesia U23 tak lagi dirugikan keputusan wasit di laga selanjutnya. Sang pelatih menyayangkan karena para pemainnya sudah berjuang dengan maksimal. Ia kecewa dengan jalannya duel antara timnas Indonesia U23 melawan Qatar di laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024. Sebab wasit Nasrullah Kabirov dianggap membuat beberapa keputusan yang tak tepat dan merugikan untuk Rafael Struijk dan kawan-kawan. Selepas pertandingan, Sintayong mengatakan usaha timnas Indonesia U23 dalam mendapatkan kemenangan terhalang wasit yang membuat keputusan kurang tepat dan merugikan. Menurutnya, penonton yang menyaksikan laga mengetahui apa yang terjadi dalam kekalahan skuad Garuda Muda. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan timnas Indonesia memiliki beberapa peluang tetapi gagal berbuah gol. Sintayong juga berharap di laga selanjutnya timnas Indonesia U23 tak mendapatkan kerugian dari wasit lagi. Sementara kekalahan dari Qatar membuat langkah skuad Garuda Muda menjadi berat. Pasalnya, timnas Indonesia U23 harus bisa mendapatkan 2 kemenangan untuk bisa melaju ke babak perempat final. Kepemimpinan wasit saat timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar membuka mata pecinta sepak bola. Apakah itu sebabnya Qatar hanya jadi badu saat lawan negara luar Asia? Dalam prosesnya, kekalahan yang diterima timnas Indonesia U23 dianggap banyak pihak tidaklah wajar karena begitu kentalnya peran wasit yang dituding membantu tuan rumah. Qatar adalah Raja Asia. Mereka adalah negara yang berhasil juara Piala Asia secara beruntun, yakni Piala Asia 2019 dan Piala Asia 2023. Namun uniknya, Qatar tidak punya taring jika menghadapi negara luar Asia. Ambil contoh Piala Dunia 2022, mereka babak belur. Kemudian di ajang Piala Emas CONCACAF, Qatar kalah 1-2 dari negara sekelas Haiti. Padahal jika melihat Jepang yang dipencudangi Qatar di Asia, mereka tetap mampu memberikan perlawanan ketika melawan negara Asia.
Yang paling spektakuler adalah Jepang berhasil mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2022 dengan skor 2-1. Lantas, apakah faktor wasit yang membuat Qatar tidak bisa sehebat Jepang di luar Asia?